teman-teman, apa kabarnya? Tetap asik, istimewa, oh yeay! Mari kita memulai ibadah kita mengangkat satu pujian dari Terbit Matahari. Berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, hari ini kita bersyukur ya, Klerin, kita terus boleh diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan kemana saja kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di setiap apapun kondisi kita, sedih, kita senang, Tuhan juga selalu bersama kita. Kita naikkan pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, waktu sedih juga ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini terangku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini terangku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak minggu lalu Claudia cerita apa ya?
Nah, betul sekali. Nah, minggu lalu itu Loso Claudia menceritakan seorang bayi laki-laki yang hampir bayi ini disebut diberi nama Musa, yang artinya diambil dari air. Nah, setelah beberapa tahun kemudian bayi ini bertumbuh menjadi dewasa. Lalu Musa ini adalah seorang bangsa Israel, bukan seorang bangsa Mesir, karena Musa ini lahir dari seorang bangsa Israel, tetapi Musa dibesarkan di Mesir. Nah, pada suatu hari Musa mengembalakan kambing domba di sebuah gunung. Gunung ini bernama Gunung Horeb. Nah, di gunung tersebut ada suatu kejadian yang aneh. Musa melihat ada semak yang menyala-nyala, tetapi semak itu tidak terbakar, tidak hangus terbakar. Lalu kemudian Musa mendekati semak tersebut. Lalu di dalam semak tersebut muncul sebuah suara Tuhan. Musa, lepaskan kasutmu, lepaskan sandalmu, karena tempat tersebut adalah tempat yang suci. Lalu Musa menurut. Musa melepaskan kasutnya, Musa melepaskan sandalnya, lalu Musa jalan menuju mendekati semak tersebut. Nah, lalu suara Tuhan muncul dari semak tersebut dan berkata, Musa, kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, di mana adik-adik waktu pada zaman itu bangsa Israel ini budak, di mana mereka harus bekerja keras pagi, siang, bahkan malam mereka bekerja keras untuk bangsa Mesir. Nah, kemudian Musa tidak percaya diri. Musa tidak percaya bahwa Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu kemudian Tuhan membuat mujizat kepada Musa. Lalu Tuhan mengatakan begini, Musa, tongkat yang kamu pegang di tanganmu buanglah ke tanah. Lalu Musa mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa membuang tongkat itu ke tanah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kemudian tongkatnya Musa itu berubah menjadi ular. Kemudian Musa takut. Nah, lalu Tuhan bilang, Musa, jangan takut. Pegang ekor ular tersebut. Lalu Musa memegang ekor ular tersebut dan ular itu menjadi tongkatnya Musa kembali. Lalu kemudian Tuhan memberikan lagi mujizat kepada Musa, yaitu Tuhan mengatakan demikian, Musa, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Setelah Musa memasukkan, lalu Musa mengeluarkannya, tangan Musa seperti tangan orang kusta. Tangan Musa putih dan pucat. Tuhan mengatakan, Musa, masukkan kembali tanganmu ke dalam jubahmu. Lalu Musa memasukkannya kembali dan tangan Musa kembali seperti biasa. Lalu Musa mulai percaya bahwa Tuhan betul-betul akan membantu Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kemudian Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin orang Israel ini akan percaya bahwa aku akan membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir? Lalu Musa berpikir lagi, bagaimana Tuhan? Aku tidak pandai berbicara. Bagaimana aku bisa menghadap Raja Firaun untuk membebaskan orang-orang Israel ini dari tanah Mesir? Lalu Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau, memberkati perkataanmu, dan aku akan memberikan hambamu Harun untuk membantumu untuk menghadap Raja Firaun. Nah, lalu Musa taat, Musa menuruti apa yang Tuhan katakan ini. Kemudian Musa
Kemudian Musa mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Musa mau mengikuti, Musa mau menghadap ke Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani Dia. Bukan cuma hanya orang tua, orang dewasa, pemuda, remaja, bahkan dari anak-anak kecil pun Tuhan bisa memakai anak-anak kecil untuk melayani Tuhan. Misalnya Tuhan memakai anak-anak kecil untuk melayani Tuhan di dalam gereja, untuk memuji Tuhan, untuk mengambil pelayanan. Tuhan bisa memakai dengan cara itu. Misalnya di dalam keluarga, di dalam rumah, Tuhan bisa memakai dengan cara adik-adik membantu orang tua, dengar-dengaran, taat. Nah, yang kedua, ketika Tuhan memilih kita untuk dipakai oleh Dia, kita harus percaya, kita harus taat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada, dan Tuhan akan menepati janji-janjinya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu tentang Musa dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan, kiranya Engkau juga memakai kami seperti Musa yang dipakai oleh Tuhan. Engkau pakai kami dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman di rumah semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Saya yakin semuanya boleh diberkati dengan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini, namun untuk meresponi firman Tuhan yang tadi, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus itu berjanji tidak akan meninggalkan kita. Yesus selalu menyertai kita. Lagu ini juga untuk memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dikasih masuk ke amplop dan minta tolong orang tua untuk membawa ke gereja. Jangan lupa ya, tulis nama. Mari kita angkat lagu Yesus Berjanji. Takkan tinggalkanku, kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku.
kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih jikalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur walaupun kami dari rumah masing-masing, kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati semua yang kami lakukan di hari ini. Kiranya semuanya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Jaga dan lindungi kami bersama dengan keluarga kami. Di tengah situasi di mana ada virus corona, Tuhan kiranya memberi kami kesehatan agar kami tetap dapat beraktivitas sehari-hari. Tuhan berkati juga kami di dalam pendidikan, kami yang bersekolah secara online. Tuhan berikan kami hikmat kepintaran. Tuhan berikan kami juga hati yang taat, hati yang penuh dengan kejujuran untuk dapat mengikuti setiap pendidikan yang ada saat ini. Kami berdoa juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu, setiap minggunya di dalam mempersiapkan ibadah online. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu, bahkan persembahan yang sudah dikumpulkan tadi, biarlah kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kiranya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, bahkan lewat ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.